Langit sore menghitam cepat saat Alina Sastrowardoyo melangkah keluar dari gedung kantornya yang megah di jantung ibu kota. Gaun merah elegan membalut tubuh jenjangnya, sementara raut wajahnya memancarkan rasa puas setelah peluncuran lini busana terbarunya sukses besar. Para pewarta mode memujinya sebagai ikon masa depan. Senyumnya tersungging lebar, tak menyangka hidup bisa terasa begitu utuh. Di pelataran gedung, Adrian, tunangannya, menunggu dengan buket bunga mawar putih. Tatapan lembutnya menyambut Alina yang langsung menghambur ke pelukannya. Mereka berbagi canda sejenak, sebelum Adrian mengajaknya makan malam di rumah mereka, sebuah villa modern di kawasan elit yang sepi namun mewah. Malam itu, kehangatan menyelimuti mereka. Gelas anggur berdenting, lagu jazz klasik mengalun pelan di latar. Alina, yang terbiasa sibuk dan tegang, merasakan ketenangan mendalam saat menyandarkan kepala di bahu Adrian. Ia tak tahu bahwa inilah malam terakhirnya melihat dunia dalam cahaya kebahagiaan. Pagi hari berikutnya, sirene polisi memecah keheningan villa. Petugas berdatangan dengan wajah tegang, menggedor pintu dan menggeledah ruangan tanpa banyak penjelasan. Di kamar tidur, tubuh Adrian ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan luka tusuk di dada. Pisau dapur yang digunakan terletak tak jauh, penuh sidik jari Alina. Tak butuh waktu lama bagi media untuk mencium kabar itu. Judul-judul sensasional muncul di mana-mana. Desainer cantik bunuh tunangan, motif cinta atau uang. Alina dibawa dalam keadaan linglung, tak bisa memahami bagaimana semua bisa berubah secepat itu. Raut wajahnya menghiasi layar kaca, namun bukan sebagai ikon mode, melainkan tersangka pembunuhan berdarah dingin. Interogasi berlangsung brutal. Polisi terus mendesaknya, menyodorkan bukti-bukti yang memberatkannya, sidik jari, rekaman CCTV yang menunjukkan ia memasuki kamar sebelum waktu kematian, dan yang paling menyakitkan, kesaksian dari sahabat terdekatnya, Maya, yang mengatakan Alina sering bertengkar dengan Adrian karena masalah keuangan. Alina terpukul. Maya, yang selama ini ia anggap saudara, kini berdiri sebagai saksi kunci yang menusuk dari belakang. Pengacaranya hanya memberi harapan palsu. Saat hari persidangan tiba, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Tangis Alina pecah di ruang sidang, tapi tak ada yang peduli. Orang-orang melihatnya sebagai wanita gila yang tak bisa mengendalikan emosi. Ia hanya bisa menatap kosong ketika borgol melingkar di pergelangan tangannya. Hari-hari pertama di penjara menjadi neraka. Jeruji besi dan tatapan sinis para napi lain menelanjangi harga dirinya. Ia, yang dulu dipuja karena kecantikan dan prestasi, kini dianggap hanya satu dari sekian banyak kriminal wanita. Tak ada belas kasihan. Setiap malam, ia bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang menjebaknya dan mengapa. Namun di balik kepedihan, perlahan tumbuh bara kecil dalam hatinya, bukan kebencian semata, tapi rasa ingin tahu dan tekad untuk bertahan. Alina mulai mengamati, mencatat, dan diam-diam mengingat. Ia sadar, jika ingin keluar, ia tak boleh menjadi lemah. Di sanalah awal dari segalanya. Di tempat paling gelap, benih perubahan mulai tumbuh, tak terlihat oleh siapapun, namun siap menyala kapan saja. Hari-hari di balik tembok batu itu tak mengenal belas kasih. Alina belajar cepat bahwa penjara bukan hanya tempat kehilangan kebebasan, tapi juga harga diri. Ia dilecehkan secara verbal, dikucilkan oleh sesama tahanan, dan kadang dipancing untuk bertengkar. Para sipir tak peduli, bahkan terkadang turut mempermainkannya. Dunia yang pernah mengaguminya kini berubah jadi arena bertahan hidup tanpa aturan. Suatu malam, saat ia tengah membersihkan kantin penjara karena dijatuhi hukuman disiplin, ia melihat seorang pria sedang berlatih di pelataran. Belakang, pukulan demi pukulan dilayangkan ke udara dengan presisi tajam. Tubuhnya tinggi, tegap, dan berotot, namun wajahnya tenang seperti batu karang. Namanya Raka, tahanan dengan masa hukuman belasan tahun, dijuluki orang sunyi oleh para sipir karena jarang berbicara dan tak pernah terlibat keributan. Alina terus mengamati dari jauh. Ada ketenangan dalam gerakan Raka yang membuatnya penasaran.
Ia mendekat suatu malam, hanya untuk diacuhkan. Tapi ia tak menyerah. Setiap kali ada kesempatan, ia muncul di sekitar pelataran, mengamati atau berpura-pura bersih-bersih, sampai akhirnya Raka bicara, kau menatap seperti orang yang ingin mati, atau ingin membalas. Kalimat itu menjadi pembuka segalanya. Malam-malam berikutnya, di bawah redupnya lampu tembok dan suara nyanyian serangga, Raka mulai mengajarkan Alina dasar-dasar bela diri. Bukan hanya teknik fisik, tapi cara mengontrol napas, mengatur emosi, dan membaca gerak lawan. Bagi Raka, bela diri adalah seni menahan, bukan menyerang. Tapi Alina punya niat lain. Ia ingin kuat, cukup kuat untuk menghancurkan siapapun yang telah menghancurkan hidupnya. Lambat laun, tubuh Alina berubah. Tubuh langsingnya menjadi padat, lentur, dan penuh kendali. Pukulan-pukulannya tak lagi ragu. Ia belajar membaca bahasa tubuh, mendeteksi ancaman, dan menutupi kelemahan. Raka tak pernah bertanya tentang masa lalunya, dan Alina tak merasa perlu menjelaskan. Tapi di antara pukulan dan napas berat, tumbuh rasa saling percaya yang diam-diam menyelamatkan keduanya dari kehancuran batin. Suatu malam, usai latihan, Alina duduk bersandar pada tembok dingin dan berkata lirih, aku tahu siapa yang menjebakku. Raka menoleh, tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya meminta penjelasan. Sahabatku sendiri, lanjut Alina. Dia satu-satunya yang tahu semua jadwalku malam itu. Dia yang tahu kode alarm rumah. Wajahnya menegang, tangannya mengepal. Raka hanya berkata satu kalimat, balas dendam adalah racun yang bisa membunuhmu sebelum membunuh musuhmu. Tapi Alina tak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu racun itu sudah menyebar, dan tak ada obatnya kecuali keadilan dengan caranya sendiri. Tahun-tahun berlalu, Alina menjadi sosok yang dihormati di dalam penjara. Ia tak pernah mencari masalah, tapi juga tak pernah tunduk. Ia membantu sesama tahanan yang lemah, bahkan sekali menyelamatkan seorang sipir dari serangan. Reputasinya perlahan berubah, bukan lagi wanita cantik yang lemah, tapi figur tangguh yang tak bisa diremehkan. Ketika keputusan remisi karena perilaku baik datang, Alina hanya menatap kosong. Ia tahu ini bukan akhir, ini awal dari misi yang telah ia simpan di dada selama bertahun-tahun. Saat gerbang penjara terbuka, angin luar menyentuh wajahnya yang kini lebih keras dari baja. Di belakangnya, Raka berdiri dalam bayang, hanya mengangguk pelan. Tanpa kata perpisahan, Alina melangkah keluar. Di dunia luar, tak ada yang tahu wanita ini telah berubah. Tapi ia tahu, langkah pertama balas dendam sudah dimulai, dan tak seorang pun akan luput dari pembalasan yang akan datang. Langit mendung menyambut Alina saat ia keluar dari penjara. Tak ada yang menjemput, tak ada pelukan keluarga atau sambutan teman. Hanya angin dingin dan jalanan sepi. Dengan pakaian pinjaman dari lapas dan sedikit uang transportasi, ia berjalan menuju halte terdekat. Namun matanya tidak menunjukkan kegelisahan, hanya keteguhan, seperti seseorang yang tahu kemana harus melangkah, meski tak punya apa-apa. Dunia luar telah berubah. Gedung-gedung lebih tinggi, tren fashion berganti, dan nama Alina Sastrowardoyo telah lama dilupakan, kecuali oleh mereka yang ingin kisahnya tetap terkubur. Ia menumpang di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota, lalu mulai membangun ulang identitasnya. Ia memotong rambut panjangnya, mewarnainya gelap, dan mengganti nama menjadi Alia, wanita misterius dengan masa lalu kabur. Langkah pertamanya adalah mencari Maya. Tapi Alina tahu, balas dendam bukan soal emosi sesaat. Ia menunggu, mengamati. Dalam beberapa minggu, ia berhasil melacak Maya yang kini menjadi direktur agensi PR ternama, sering tampil di layar kaca, dan bertunangan dengan kakak Adrian. Sebuah ironi yang membuat Alina tersenyum dingin. Semua menjadi masuk akal. Dengan memanfaatkan koneksi lama dan kemampuan analisanya, Alina menyusup ke dunia maya sebagai pekerja lepas desain dan branding. Ia mulai mendekati lingkaran luar maya tanpa menampakkan jati diri. Dalam waktu singkat,
ia diterima sebagai konsultan lepas untuk salah satu proyek agensi maya, menggunakan nama samaran dan wajah yang telah berubah cukup banyak karena bertahun di penjara. Di balik layar, Alina mulai menyusun peta dendam. Ia menemukan bahwa Maya bukan satu-satunya yang menjebaknya. Ada 2 orang lagi, pengacara Adrian yang memanipulasi bukti digital, dan seorang detektif polisi yang disuap untuk menutup fakta. Semua telah hidup nyaman, membangun reputasi dari puing-puing hidupnya. Dan satu persatu, Alina berjanji akan meruntuhkan mereka, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehancuran yang perlahan dan menyakitkan. Suatu malam, di balik laptopnya, Alina menyusup ke sistem perusahaan Maya. Ia tak mencuri uang, melainkan menyebar benih kecurigaan, laporan keuangan yang mencurigakan, email manipulatif yang terlihat seperti kiriman Maya sendiri, dan jejak transaksi gelap yang ia buat seolah-olah Maya menyuap pejabat. Semua dilakukan perlahan, seperti tetesan air yang menggerogoti batu. Sementara itu, Alina tetap melatih fisiknya. Di malam hari, ia pergi ke pusat kebugaran 24 jam, memakai nama samaran. Ia tak ingin kehilangan disiplin yang diajarkan Raka. Bagi Alina, kekuatan bukan hanya alat balas dendam, tapi tameng untuk menghadapi dunia yang akan terus meragukannya. Puncaknya terjadi ketika Alina diundang ke presentasi proyek besar agensi Maya, sebagai bagian dari tim eksternal. Maya tak mengenalinya. Wajahnya berubah, suaranya berbeda, dan sorot matanya bukan lagi milik wanita yang pernah ia khianati. Di atas panggung, Alina berdiri tegak, menatap Maya di kursi VIP, lalu tersenyum kecil, cukup samar, tapi cukup menusuk untuk mengganggu. Ketika skandal keuangan mulai terungkap di media seminggu kemudian, Maya mulai panik. Reputasinya hancur perlahan, sponsor menarik diri, dan penyelidikan dibuka kembali. Alina hanya menonton dari jauh, tanpa menyentuh langsung. Itu bukan akhir, tapi permulaan. Ia tahu balas dendam tak akan memulihkan masa lalu. Tapi di setiap langkah kehancuran yang ia timbulkan, ia merasa satu hal kembali padanya, kendali atas hidupnya sendiri. Dan itu lebih memuaskan dari semua pengampunan di dunia. Hancurnya reputasi Maya menjadi bola salju yang bergulir liar. Dalam hitungan minggu, Maya dipecat dari jabatannya, menjadi target penyelidikan internal, dan dijauhi oleh kalangan elit yang dulu memujanya. Namun bagi Alina, itu belum cukup. Wanita itu telah mencuri tahun-tahun hidupnya. Dia ingin Maya merasakan ketakutan yang menusuk, bukan karena apa yang telah hilang, tapi karena apa yang akan datang. Alina mulai mengirimkan pesan-pesan samar ke rumah Maya. Sebuah gaun dari koleksi lama Alina muncul di laci Maya tanpa tahu dari mana datangnya. Rekaman suara perdebatan Maya dan Adrian yang seharusnya telah dihapus, diputar di telepon rumah pukul 3 pagi. Rasa gentar mulai mengikis ketenangan Maya. Ia mulai paranoid, psikologisnya retak, dan publik menyebutnya stres berat akibat tekanan karir. Alina tahu, ia sedang menarik tali terakhir. Namun balas dendam bukan tanpa risiko. Nama Alia mulai mencuat di dunia branding digital. Salah satu klien baru adalah perusahaan tempat pengacara Adrian bekerja, Samuel Prakoso, pria licik yang memalsukan laporan forensik demi mengamankan warisan Adrian dan membungkam skandal perusahaan mereka. Alina menyusup lagi, dengan peran lebih berani, menjadi asistennya sendiri. Dekat, diam, mematikan. Samuel terlalu percaya diri untuk curiga. Ia menikmati pujian, senang dikagumi, dan merasa superior. Ia mulai terbuka dengan Alina, menganggapnya sekadar wanita muda ambisius. Alina merekam setiap ucapan, mencatat sandi email, dan menemukan dokumen lama yang mengarah pada kolusi antara Samuel, Maya, dan seorang penyidik polisi. Potongan kebenaran akhirnya lengkap, dan Alina siap menjatuhkan mereka dalam satu langkah. Di sebuah konferensi hukum prestisius, Alina menyerahkan bukti itu kepada jurnalis investigasi yang pernah dulu menyudutkannya. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai korban, melainkan sumber tak dikenal dengan fakta tak terbantahkan. Dalam waktu 24 jam,
berita tentang manipulasi kasus pembunuhan Adrian menguasai media nasional. Nama Samuel tercoreng. Pemeriksaan ulang kasus dibuka. Media mulai mempertanyakan apakah Alina Sastrowardoyo benar-benar bersalah. Namun kejutan terbesarnya belum datang. Alina memancing Maya ke sebuah tempat yang mereka dulu sering datangi, rumah kaca tua di pinggiran kota, tempat mereka dulu merancang mimpi-mimpi besar bersama. Maya datang, ragu, tapi terdorong rasa bersalah dan rasa ingin tahu yang menyesakkan. Di sana, Alina muncul. Bukan sebagai Alia, bukan sebagai konsultan asing, tapi sebagai dirinya sendiri. "Kau ingat tempat ini?" tanyanya, berdiri di antara bayangan tanaman mati. Maya terdiam, wajahnya memucat. Suara Alina mungkin telah berubah, tapi tatapan itu, luka itu, tak pernah hilang dari ingatannya. "Kenapa?" tanya Alina. "Apa hidupku begitu mudah untuk kau rusak demi ambisimu?" Maya tergagap, mencoba menjelaskan, menyalahkan keadaan, menyalahkan tekanan keluarga Adrian. Tapi Alina hanya mendekat, menatap lurus ke matanya. Tak ada air mata, hanya dingin yang menusuk. "Aku tidak akan menyentuhmu," bisik Alina. "Karena dunia akan menguliti pelan-pelan. Tapi aku ingin kau tahu, bahwa setiap detik hidupmu sekarang adalah hadiah dari belas kasihku." Ia berjalan pergi, meninggalkan Maya sendiri di rumah kaca yang kini lebih mirip makam kenangan. Alina tak menoleh ke belakang. Ia tahu, pertarungannya belum selesai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak kebebasannya, ia bisa tidur, meski hanya sebentar, tanpa mimpi buruk. Hujan turun deras malam itu, membasahi jendela kamar kos Alina yang redup. Berita tentang penyelidikan ulang kasus Adrian mendominasi layar televisi. Nama Alina disebut sebagai korban ketidakadilan, dan opini publik perlahan berubah. Namun, tak ada rasa lega di hatinya. Alih-alih bahagia, ada kehampaan yang merayap diam-diam. Semua musuhnya mulai runtuh satu persatu, tapi mengapa jiwanya masih terasa hampa? Di tengah keheningan malam, sebuah ketukan lembut terdengar di pintu. Alina mengernyit, tak pernah ada tamu. Ia mengambil pisau kecil dari bawah meja, berjaga. Saat pintu dibuka, sosok tinggi berjubah hitam berdiri di sana. Basah kuyup, tapi tenang. Raka, pria yang dulu membentuk ulang dirinya, kini muncul kembali, seperti hantu masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Raka menatapnya lama, seolah bisa membaca isi kepalanya tanpa bertanya. Ia duduk tanpa permisi, menaruh satu amplop besar di meja. Itu laporan lengkap kasus Adrian. Bukti-bukti yang cukup untuk membersihkan namamu, dan menyeret semuanya ke penjara. Suaranya tetap datar, tapi tajam. "Tapi sebelum kau kirim, kau harus tanya dirimu, apakah semua ini akan cukup?" Alina membuka amplop itu perlahan. Laporan medis, pesan rahasia, rekaman suara, dan bukti transaksi yang membuktikan bahwa Adrian tak sepenuhnya polos. Bahwa Maya dan Samuel bukan hanya menjebaknya, tapi menyelamatkan diri mereka dari skandal besar yang melibatkan bisnis ayah Adrian. Dunia memang menjebaknya, tapi bukan karena cinta semata, melainkan karena uang, kekuasaan, dan reputasi. Jadi dia, Adrian pun berkhianat. Suara Alina nyaris hilang. Raka mengangguk. Dia tahu Maya menyimpan bukti. Tapi dia memilih diam, karena keluarganya mengancam akan mencoret namanya dari pewarisan. Hati Alina mencelos. Sosok yang selama ini ia ratapi ternyata bagian dari kebusukan yang menelannya hidup-hidup. Luka itu terbuka kembali, tapi rasa sedih berubah jadi sunyi. Raka berdiri. "Kau bisa teruskan jalan ini. Hancurkan semuanya. Atau, kau bisa memilih keluar. Hidup sebagai Alina yang baru. Yang tak lagi dikendalikan masa lalu." Ia berjalan ke arah pintu, lalu menoleh satu kali. Dendam tidak buta, tapi ia menuntunmu ke jalan tanpa akhir. Pertanyaannya, kau ingin kemana? Semalaman Alina duduk di kursi, menatap bukti-bukti di meja. Di luar, hujan sudah reda. Pagi mulai mengintip di balik tirai. Di satu sisi, ada kesempatan untuk membersihkan namanya sepenuhnya,
bahkan mungkin kembali ke dunia yang pernah ia cintai. Di sisi lain, ada keinginan untuk melepas segalanya, meninggalkan kota ini, dan hidup tanpa bayang-bayang dendam. Saat matahari pagi menyentuh wajahnya, Alina mengambil amplop itu. Ia membakarnya di balkon kecil kosnya, menyaksikan setiap lembar kertas berubah menjadi abu. Ia memilih tidak membiarkan masa lalu mengatur napasnya lagi. Biarlah kebenaran tetap hidup dalam dirinya, tanpa perlu pembuktian. Ia mengepak barang-barangnya, ringan, tanpa beban. Di tangannya hanya ada satu tiket kereta, ke kota kecil di utara, tempat tak seorang pun mengenalnya. Alina akan memulai dari awal. Bukan untuk menghapus luka, tapi untuk tidak membiarkan luka itu menjadi siapa dirinya selamanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tersenyum bukan karena kemenangan, tapi karena pilihan. Kota kecil di utara itu bernama Meranti. Tenang, dikelilingi bukit dan perkebunan teh, jauh dari gemerlap kota yang dulu menelannya. Alina tinggal di rumah kayu sederhana milik seorang janda tua yang tak banyak tanya. Ia mulai bekerja di perpustakaan desa, mengatur buku, membantu anak-anak belajar membaca. Hidupnya lambat, sunyi, dan untuk pertama kalinya, damai. Namun, kedamaian tak selalu berarti aman. Suatu malam, saat menutup jendela perpustakaan, Alina merasa sedang diawasi. Nalurinya yang terlatih selama di penjara menegang. Ia tak melihat siapapun, tapi daun yang jatuh dan langkah yang terhenti di kejauhan memberitahunya seseorang ada di sana. Dan bukan sembarang orang. Esok paginya, sebuah surat tanpa nama muncul di laci meja perpustakaan. Hanya satu kalimat tertulis dengan tinta hitam, "Kau pikir luka lama tak ada yang mengawasi?" Alina menggenggam kertas itu erat. Ia tahu, ini bukan sekadar pesan. Ini peringatan. Dan hanya satu orang yang cukup licik untuk mengirim sinyal semacam ini, Detektif Rahman, polisi korup yang pernah menjualnya demi promosi jabatan. Meski karir Rahman telah hancur karena investigasi ulang kasus Adrian, pria itu menghilang sebelum bisa ditangkap. Namanya tak pernah masuk dalam daftar buronan resmi. Kini, tampaknya dia ingin satu hal, balas dendam. Bukan demi keadilan, tapi demi gengsi yang ia anggap dirampas oleh wanita yang pernah ia rendahkan. Alina kembali berlatih. Di balik rumah kayu itu, ia menggantung karung pasir, membangun kembali kekuatan tubuh dan ketajaman insting. Ia tahu, jika Rahman datang, ia tak bisa lari. Bukan karena tak mampu, tapi karena ini bukan lagi tentang dirinya saja. Desa ini memberinya tempat, kehidupan baru, dan ia tak akan membiarkan masa lalu mengotorinya. Malam itu, petir menyambar jauh di perbukitan. Alina duduk di serambi depan dengan pisau pendek terselip di ikat pinggang. Angin membawa suara langkah pelan mendekat dari jalan setapak. Seseorang mengenakan jaket gelap muncul di bawah bayang bulan. Mata mereka bertemu. Rahman, lebih tua, lebih kurus, tapi tatapannya masih penuh cemooh. "Aku kehilangan segalanya karena kau," katanya lirih, mendekat. "Sekarang aku akan ambil sesuatu darimu." Tapi sebelum tangannya bergerak ke saku, Alina sudah berdiri. "Kau tak pernah punya kuasa atas hidupku, dan malam ini, kau akan sadar itu." Pertarungan singkat tapi brutal terjadi di antara hujan gerimis. Rahman melawan seperti binatang terluka, tanpa teknik, hanya kebencian. Alina bergerak seperti bayangan, tenang, presisi. Ia tak membunuh, tapi membuat Rahman cukup hancur untuk ditangkap. Penduduk desa menemukan pria itu pingsan di depan balai malam itu, diikat dengan sabuk kulit dan secarik kertas bertuliskan, "Untuk yang suka bermain hukum." Alina menatap matahari pagi keesokan harinya. Tak ada lagi rasa ingin membalas, hanya tekad menjaga apa yang kini dimilikinya. Ia tahu, bayangan masa lalu bisa muncul kapan saja. Tapi kini ia tak lagi lari. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri, kuat, bebas, dan utuh. Beberapa tahun berlalu, nama Alina Sastrowardoyo telah lenyap dari berita dan catatan hukum,
digantikan oleh sosok perempuan sederhana yang dikenal di Meranti sebagai Bu Alia, penjaga perpustakaan yang sabar, pintar, dan sedikit misterius. Anak-anak menyukainya, para orang tua menghormatinya, dan tak seorang pun bertanya tentang masa lalunya. Seolah semua sepakat bahwa setiap orang berhak untuk memulai ulang. Pada suatu sore yang teduh, Alina duduk di bangku taman kecil di samping perpustakaan. Di pangkuannya ada buku berdebu tua, dan di tangannya, surat yang belum pernah ia buka, surat terakhir dari Raka, dikirim setahun setelah ia menghilang kembali entah kemana. Butuh waktu baginya untuk siap membacanya, dan hari itu, akhirnya ia buka. Lebih besar dari Alina atau Alia, jika itu nama yang kini kau pilih. Tak ada pelatih yang bisa menyelamatkan muridnya dari dirinya sendiri. Aku tahu kau harus memilih jalanmu sendiri, dan kau telah melakukannya dengan keberanian yang tak bisa diajarkan. Dunia akan terus mencoba menyeretmu kembali ke lumpur. Tapi jika suatu hari kau lelah bertarung sendirian, carilah aku di tempat kita pernah bicara soal gunung dan laut. Mungkin saat itu, kita tidak lagi bicara tentang dendam, tapi tentang hidup. Alina tersenyum kecil. Di langit, burung-burung beterbangan di antara awan tipis. Ia menutup surat itu perlahan dan menyelipkannya di antara halaman buku. Masa lalunya masih ada, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang, tapi tidak lagi menjadi penguasa hidupnya. Ia berdiri, memandang jalan kecil yang mengarah ke luar desa. Masih banyak tempat yang belum ia datangi, masih banyak kisah yang bisa ia tulis, bukan tentang luka, tapi tentang harapan. Dunia tidak pernah sempurna, tapi kini, Alina tak lagi takut padanya. Langkahnya ringan, bukan karena beban yang hilang, tapi karena keyakinan bahwa ia bisa menanggungnya tanpa terjatuh. Dan mungkin, di ujung lain dunia, ada seseorang yang juga sedang menunggu, bukan sebagai pelatih atau penyelamat, tapi sebagai satu-satunya saksi dari kebangkitan seorang perempuan yang pernah hancur dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Dalam cahaya sore itu, Alina berjalan. Bukan menjauh, tapi menuju hidup yang ia pilih sendiri. Dan akhirnya, ia bebas bukan karena pengadilan, bukan karena balas dendam, tapi karena ia sendiri yang memutuskan, cukup.